buku paket aku dipinjam sama Fulan tapi nggak dibawa coba di hari pelajaran si bapak. Jadi ya saya yang kena marah. Terus waktu itu gimana? Kesel banget nih gitu ya. Padahal sudah diwanti-wanti besok bawa ya, kan ada pelajaran matematika gitu ya. Terus gimana? Tapi memaafkan, ya gak boleh diulang lagi ya. Nah gitu ya. Jadi anak-anak bisa mengungkapkan rasa keselnya, rasa marahnya. Itu bagi anak-anak yang bahasa cintanya adalah kata-kata. Kamu harus tangguh sambil diberi contoh bagaimana ketangguhan ayah mencari nafkah untuk keluarganya. Kan begitu ya, jadi nyambung gitu ya. Biasanya meneguhkan prinsip, menanamkan nilai begitu. Itu adalah yang dilakukan oleh ayah. Lagi nonton? Sekalian yuk support dakwah ini dengan infak. Sedikit dari kita, besar manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih bersama saya Wiwi Woro di program Smart Mom. Ini masih episode bekal untuk kita ayah dan mama hebat ya, yang sebentar lagi akan menyambut putra putri kita akan liburan ya, liburan semester genap, semester ganjil ya, di tahun ajaran berjalan. Semoga ini pun menjadi penguat atau penyiapan ya bagi kita semuanya para orang tua. Tema kita adalah penyebab anak tidak dekat dengan ayah. Wah, ini cukup cukup menarik untuk kita bahas gitu. Ayah dan mama hebat, kalau bicara tentang data yang diambil tahun 2018 itu hanya 2,51 ya anak-anak yang tinggal bersama ayah kandung. Wah ya. Kemudian hanya 8,34 anak yang tinggal dengan ibu kandung. Artinya memang ada gap yang sangat tinggi gitu. Kenapa anak itu tidak tinggal bersama ayah dan ibu kandungnya. Nah ini tentu kalau berbicara tentang penyebab anak tidak dekat dengan ayah, bukan hal yang sepele ayah dan mama hebat, karena peran orang tua dalam proses pengasuhan, pendidikan gitu ya, itu dua-duanya harus hadir. Tidak hanya cukup sebagai ibunya saja ataupun ayahnya mah cari nafkah gitu ya, biasanya begitu ya. Ini budaya yang sangat kental di Indonesia dengan budaya patriarki, bahwa ayah ya keluar rumah mencari nafkah. Yang mendidik anak, yang mengasuh putra putri adalah ibu. Bagian urusan rumah gitu ya, mendidik anak, seluruh urusan rumah tangga itu ke ibu begitu. Padahal dalam proses pengasuhan masing-masing peran baik ayah maupun ibu punya fungsinya masing-masing. Kebayang ya, kalau salah satu fungsi ini tidak berjalan, pasti tumbuh kembang anak-anak kita tidak akan ideal. Nah biasanya yang akan sangat terlihat ketika dalam proses pengasuhan ayah tidak hadir atau fatherless gitu ya, tidak hadir ayahnya, bisa jadi fisiknya ada di rumah tapi tidak punya kontribusi dalam menanamkan nilai kepada anak-anak. Dalam proses pengasuhan itu biasanya yang akan sangat meletup adalah kematangan emosi, pengendalian emosi. Nanti pada ujung-ujungnya adalah kesulitan mengendalikan perilaku begitu ya. Dan itulah yang menjadi penyebab kenapa anak-anak kita misalnya sampai tergoda dengan narkoba, seks bebas. Itu salah satu pemicunya kalau diruntut begitu ya. Itu adalah ketidakterlibatan ayah dalam proses pengasuhan, sehingga tidak memberikan kontribusi dalam tumbuh kembang putra putrinya. Ya, semoga dengan bahasan ini menjadi sangat semangat ya ayah-ayah dan mama hebat gitu, bahwa amanah pengasuhan ini menjadi tanggung jawab berdua ayah dan bundanya ya. Nah ini ada menjadi penyebab kenapa ayah tidak terlibat langsung dalam pengasuhan. Ada beberapa kondisi. Yang pertama tentunya adalah ayah bekerja di luar kota. Kebayang ya gitu ya,
keluarganya tinggal di Bandung atau di kota yang A, ayahnya ada di kota yang B, begitu ya. Pulangnya bisa jadi periode tertentu, sebulan, 3 bulan, 6 bulan, begitu ya. Apalagi misalnya setahun sekali kalau itu pelayaran dan sebagainya, itu mungkin menjadi penghambat orang tua itu menjadi tidak punya kontribusi ya. Ayah tidak punya kontribusi dalam proses pengasuhan. Tapi jangan salah ayah mama hebat. Sekarang kita dimudahkan, sangat dimudahkan dengan teknologi. Ayolah ayah, berjuanglah gitu ya. Setiap misalnya pada maghrib ketika ibunya sudah kumpul, ayah anak-anaknya juga sekolah kuliah sudah pada pulang begitu, bisa say hello, video call bareng-bareng. Bagaimana kabarnya kakak minggu ini gitu ya. Bagaimana adik, apa yang ada cerita apa nih di sekolah. Nah itu kan bisa tidak menjadi penghalang gitu ya. Ayah dan mama hebat, ayah yang bekerja di luar itu tidak berkontribusi dalam pengasuhan. Yang kedua adalah orang tua, mohon maaf, yang bercerai. Ya tentu ini menjadi catatan ya. Sulit diungkapkan, tetapi kalau memang episodenya begini, ayah dan mama hebat, mudah-mudahan punya tanggung jawab moral yang besar bahwa yang berpisah itu adalah hubungan suami istri. Jadi tidak ada bekas ayah, tidak ada bekas ibu untuk putra-putri kita. Nampaknya kurang bijak ya, perpisahan orang tua ini berdampak begitu besar terhadap hak-hak anak, yaitu hak-hak mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang terbaik dari putra-putri dari ayah bundanya begitu. Sehingga mudah-mudahan kalau takdirnya mungkin di antara ayah bunda harus berpisah, tetap ya punya tanggung jawab untuk membesarkan anak bersama-sama. Yang ketiga bisa jadi yang menjadi faktor kenapa ayah tidak hadir dalam proses pengasuhan karena ayah yang meninggal dunia. Nah ini juga menjadi episode yang tidak mudah tentunya, karena peran ayah itu harus tetap ya, harus tetap dirasakan oleh anak meskipun qadarullahnya ayahnya meninggal dunia. Ya selain ibunya tentu yang akan menggantikan peran ini, misalnya tetap dihadirkan sosok laki-laki ya yang menjadi pengganti ayah, bisa pamannya gitu atau uwannya, itu juga bagian-bagian yang harusnya tetap hadir ya dalam proses pendidikan, sehingga sekali lagi anak tidak kehilangan ya peran ayah dalam proses pengasuhan. Di segmen ini kita akan bahas beberapa penyebab kenapa ayah tidak berkontribusi dalam proses pengasuhan. Kurangnya pemahaman orang tua. Nah, tadi disampaikan bahwa budaya di Indonesia itu sangat kental ya. Sangat kental, namanya juga budaya, bukan aturan tertulis, tapi biasanya ini diiyakan oleh mayoritas masyarakat ya, bahwa ya tugas mendidik anak ya ibu yang ngurus anak gitu ya. Ibu kerjanya di rumah, menjadi ibu rumah tangga, ngurus anak, ngurus segala macam begitu. Bapak tugasnya mencari nafkah. Nah ini tentu adalah pemahaman yang kurang baik ya, bahwa ketika sudah menjadi seorang ayah dan menjadi seorang ibu, itu punya kewajiban melakukan proses pengasuhan bersama-sama. Ya, jadi bukan hanya bapak saja, bukan hanya ibu saja, karena ibu biasanya mengajarkan tentang kelemah lembutan begitu ya, kemudian life skill standar gitu, itu ibu. Tapi ayah adalah mengajarkan tentang bagaimana prinsip-prinsip hidup gitu kan. Kamu harus tangguh sambil diberi contoh bagaimana ketangguhan ayah mencari nafkah untuk keluarganya, kan begitu ya, jadi nyambung gitu ya. Biasanya meneguhkan prinsip, menanamkan nilai begitu, itu adalah yang dilakukan oleh ayah. Kebayang ya kalau peran itu bolong dan tidak dijalankan oleh ayah, tentu akan sekali lagi mengganggu tumbuh kembang putra putri kita. Yang kedua adalah kesibukan ayah, ya mungkin 24 jam, 8-10 jam sudah diarahkan untuk bekerja ya, mencari nafkah, sehingga merasa kurang waktu atau energinya habis ketika di rumah. Jangan begitu ayah ya, karena tugas ayah itu bukan hanya mencari nafkah, salah satunya adalah mendidik putra putrinya seperti itu ya. Itu juga menjadi penyebab kenapa barangkali kok ayah tidak hadir dalam proses pengasuhan, sehingga
anak-anak butuh bermain, mungkin kalau yang masih balita ya, anak-anak butuh sentuhan curhat, itu adalah hak-hak anak yang harus diberikan oleh seorang ayah. Ayah masih menganggap bahwa mengurus anak adalah tugas ibu. Tadi sudah ya berulang kali disampaikan bahwa ini budaya yang harus kita luruskan ya, bahwa para ayah pun punya tanggung jawab sangat besar. Pertanggungjawaban kita kepada Allah tidak cukup hanya punya cita-cita menjadi anak soleh, punya anak soleh, tapi harus juga berperan dalam proses mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh. Seperti itu ya. Berulangnya pola pengasuhan masa lalu, jadi udah dari dulunya itu gitu ya, bahwa bapak itu bekerja, mak yang di rumah, itu udah dari dulu bahwa memang budayanya anak itu tidak dekat dengan ayahnya, karena ya tadi ya, ayahnya fokus bekerja, tidak punya waktu dan sebagainya seperti itu. Sehingga dampak dari anak yang tidak dekat kepada ayah sekali lagi adalah nanti akan mengganggu perkembangan anak, wabil khusus di aspek emosional dan perilaku. Sulit mengendalikan diri karena dia nggak pernah punya kesempatan untuk ngobrol sama bapaknya, ditanya gitu, gimana kamu perasaannya hari ini. Coba bayangin itu, nggak mungkin sesuatu yang tidak pernah dilatih kemudian akan bisa, nggak bisa ayah bunda. Itu tugas dari bapaknya gitu ya, membangkitkan atau menjadikan anak menjadi percaya diri, mampu mengungkapkan isi hatinya. Itu harus dilatih dari komunikasi kan gitu ya, say hello, mendengarkan, merespon dengan sangat baik seperti itu. Kemudian tidak ada tempat yang aman untuk curhat dan nanti anak akan bingung gitu ya, saya sebenarnya kalau punya kesulitan saya harus ngomong ke siapa? Ke siapa saya harus minta tolong gitu, karena sosok ayahnya tidak hadir menjadi tempat untuk tempat yang nyaman ya untuk menerima curhat. Tadi kesulitan mengelola emosinya karena nggak pernah dicurahkan. Ketika aku kesel ayah hari ini, wah kan anak-anak harusnya begitu tuh, kenapa deh kok kesel banget itu, ya Allah matanya sampai begitu deh, itu menigeram gitu wajahnya, coba deh lihat di kaca. Saking keselnya, kenapa kesel, dirilis emosinya ya. Oh kalau kesel boleh, tapi cara mengungkapkannya seperti itu. Kemudian kesulitan dalam bergaul, berteman, sulit kan. Orang itu akrab itu kalau bisa humble ya, harus bisa proaktif dulu, menyapa segala macam. Tapi kalau ini nggak pernah dilatih ya nggak akan mampu tentunya ya. Kemudian ya bisa jadi nanti larinya anak-anak yang jauh, tidak ada keterlibatan ayah dalam proses pengasuhan yang tadi ya, kekerasan, tawuran, narkoba, itu adalah bagian-bagian yang innalillah lah ya, tidak boleh terjadi kepada anak-anak kita. Termasuk anak-anak yang misalnya di sekolah itu sulit menerima aturan. Itu hati-hati ayah ama hebat, bisa jadi memang tidak pernah dilatih di rumah. Bapaknya itu tidak pernah belajar untuk menyepakati aturan di rumah. Jadi anak-anak sulit untuk adaptasi biasanya ya. Kemudian ada relevansinya antara prestasi akademik, non akademik dengan relationship yang sangat baik dari ayahnya. Karena ayahnya memotivasi, ayahnya selalu mendorong gitu ya, untuk bisa mengeksplor seluruh potensinya gitu. Itu juga dorongan dari atau peran dari seorang ayah dalam proses pengasuhan. Penyebab kenapa seorang anak tidak dekat dengan ayahnya ya. Gimana nih kalau begitu ayah hebat khususnya? Saya memang yang tadi dibahas Bu Wiwi gitu ya, gak punya waktu, sangat sibuk gitu ya. Dan saya merasa tugas mendidik anak bukan tugas saya, tugas ibunya anak-anak. Nah jangan khawatir ayah hebat, berikut ada beberapa cara atau tips ya, bagaimana memulai membangun tidak ada kata terlambat, bahwa keterlibatan ayah itu sangat dinanti ya, untuk bisa mengawal bersama tumbuh kembang putra-putri kita. Gimana caranya? Tentu adalah dimulai ya, dimulai. Kalau anaknya balita, ayah dan mama hebat atau ayah hebat, luangkan waktu untuk bermain. Anak-anak balita yang kecil gitu ya, di rumah dia biasanya sudah menyiapkan yang namanya bola. Bener gak sih? Ayah
baru denger tin-tin gitu ya, suara mobilnya aja udah senang banget, asik, aku mau bermain bola. Walaupun capek sebagaimanapun, ayah dan mama hebat luangkan waktu. Bahasa 5 menit, 10 menit begitu ya. Sayangin, dicium putra putrinya begitu, kan anak-anak seneng ya kalau anak balita, ayah lempar gitu ya, pingin dilempar gitu, main bola sebentar gitu, dia sudah wah luar biasa. Lah kalau anak-anak kecil gimana biasanya, kalau anak perempuan apa main boneka ya, aduh ayah hebat harus menjadi bermain peran tuh ketika boneka gitu kan, biasanya apa ya, masak-masakan, asik nih hari Minggu ya Dek, kita mau masak apa hari ini, wah menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Intinya harus dimulai begitu ya, mulai dari bermain, ada waktu makan bareng gitu ya, kemudian saat di meja makan dibikin sebuah kesepakatan bahwa ketika semua keluarga ada di meja makan, pastikan tidak ada yang pegang gadget ya. No gadget, aduh bunda paling makan teh berapa menit sih, paling lama ngobrol dan segala macam 15-20 selesai ya. Insya Allah akan baik-baik saja tuh, tanpa harus pegang handphone kemana-mana. Bisa jadi ini yang menjadi penghalang ya, menghambat kedekatan kita dengan putra putri kita ya. Membacakan buku ayah hebat, ini juga bagian kecil tapi luar biasa. Dek, sebelum ini Bobo baca ini dulu ya, baca doa sebelum tidur bareng-bareng gitu. Kemudian disiapkan misalnya kalau anak-anak masih balita ya, itu adalah buku untuk pengantar tidur. Coba bayangin tuh kalau buku-buku itu adalah buku-buku siroh ya, yang kental dengan nilai-nilai gitu, bagaimana sahabat-sahabat Rasul begitu ya, itu tentu akan sangat membekas gitu ya, akan sangat membekas untuk anak-anak kita. Atau bahkan bonding, jalan-jalan kalau anaknya banyak gitu ya. Kemudian balita, SD, SMP nggak bisa dibarengkan kan, guru satu-satu tuh. Yang kecil apa tadi main apa, yang SMP beda lagi bondingnya kan. Seperti itu ya ayah dan mama hebat, sehingga pastikan begitu, pastikan kita memulai ya untuk dekat dengan anak-anak. Termasuk mulai mengetahui kalau anaknya remaja nih, ayah-ayah hebat adalah bahasa cinta mereka itu sebenarnya apa. Masih inget ya dulu ya dibahas tuntas bahasa cinta itu, anak-anak macam-macam baterai cintanya. Ada yang kata-kata aja memotivasi begitu ya, sehingga ketika anak curcor kepada ayahnya sebenarnya cukup dengerin saja, aku kemarin dimarahin Pak sama papa guru matematika. Loh kenapa Dek? Itu coba buku paket aku dipinjam sama Fulan tapi gak dibawa coba di hari pelajaran si bapak. Jadi ya saya yang kena marah. Terus waktu itu gimana? Kesel banget nih gitu ya. Padahal sudah diwanti-wanti besok bawa ya, kan ada pelajaran matematika gitu ya. Terus gimana? Tapi memaafkan, ya gak boleh diulang lagi ya. Nah gitu ya. Jadi anak-anak bisa mengungkapkan rasa kesalnya, rasa marahnya. Itu bagi anak-anak yang bahasa cintanya adalah kata-kata. Ya, language love gitu ya, love language gitu ya. Bahasa cintanya adalah kata-kata ya, yang perlu motivasi. Ada yang anak-anak itu bahasa cintanya diberi hadiah. Aduh, hadiahnya sebenarnya nggak usah yang istimewa-istimewa dan nggak harus nunggu di mana ulang tahun ya. Itu cukup bawain donat misalnya. Itu adalah bagian-bagian dari menumbuhkan bahasa cinta kita. Sehingga ayah-ayah hebat, mudah-mudahan sharing session kita kali ini bisa memotivasi bahwa punya tanggung jawab besar seorang ayah dalam proses pendidikan, karena kematangan emosi, kematangan sikap dan karakter yang baik dan kuat ini ditumbuhkan syariatnya melalui peran ayah dalam proses pengasuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.